Makanya kata Rasulullah di akhir hayatnya, sudah kutitipkan dua harta karun terbaiknya, yaitu Quran dan Sunnah, kawan-kawan. Nah, maka buat teman-teman yang hari ini rasa-rasanya belum mencapai titik ketenangan, kebahagiaan, kecukupan, jangan-jangan ada yang salah dengan fitrah yang ada dalam diri antum, dan jangan-jangan kita semuanya tidak menggunakan atau tidak mengambil fasilitas itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang rahmati Allah, di video sebelum-sebelumnya kita sudah sepakat bahwasanya salah satu tujuan perjalanan hidup kita adalah kepada Allah, dan Allah hadiahkan ketenangan. Titik ikatnya itu ketenangan, dan itu hanya bisa kita dapatkan jika kita berproses untuk mengejar Allah. Nah, maka yang harus dipahami adalah bagaimana untuk mengejar Allah, itulah statusnya sebagai Abdullah, hamba Allah. Nah, lantas banyak orang memahami atau melabeli dirinya sebagai seorang Abdullah, tapi tak tahu tugas-tugasnya. Sebagaimana kalau ada seseorang yang kerja di sebuah perusahaan, ya kan, masuk ke kantor, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diinginkan oleh tempat pekerjaannya atau tempat perusahaannya. Nah, proses tidak memahami inilah yang akan jadi sebuah masalah. Satu ketika ada seorang, bahkan dia ini orang yang sangat rajin, ulet, seorang office boy di sebuah perusahaan besar di kota besar, yang akhirnya bekerja yang dimana semuanya rapi, tuntas, sangat detail dan sangat bersih kerjaannya. Lalu setelah 3 bulan, semua orang memujinya kalau kerja itu beres, rapi. Lalu yang terabaikan di bulan keempat, begitu ada pemeriksaan keuangan, pihak manajemen kaget ketika melihat tagihan air membengkak. Lalu ditanyalah sama orang-orang, ini kok bisa tagihan air membengkak, Nah, akhirnya disupervisi satu persatu. Maka begitu di tim supervisor mengecek, nah di jam-jam yang jam-jam ketika si office boy ini bekerja, ditampak oleh supervisor ini seluruh keran-keran itu kebuka, serot, semuanya dilajukan, semuanya air di kamar mandi melumpah, meluapnya, ya kan. Lalu dipanggil lah, ini kenapa kok dibiarkan begini? Lah Pak, kalau di kampung saya Pak, kata si office boy ini, justru kalau di kampung saya itu tugas saya memang membukakan keran air dan dibiarkan sehingga mengalir ke warga. Itu membuat warga senang. Makanya saya buka. Astagfirullahaladzim, tepuk jidat si supervisornya. Nah, ternyata si office boy ini memperlakukan bagaimana mata air yang mengalir di kampungnya itu sama seperti di kantor. Kalau di kampung iyalah dibuka, kalau ditutup justru kena gebukin warga. Sebaliknya kalau di kota, di kantor, semuanya ada argonya, ada hitung-hitungannya. Dia pikir sama kayak di kampung. Nah, lahirnya gara-gara kejadian ini beliau justru diminta pertanggungjawaban, justru dikasih teguran. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Inilah ketidakpahaman dalam sebuah aturan permainan. Dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka. Nah, maka tugasnya supaya bisa memenangkan permainan adalah memahami aturan permainan itu. Nah, itu kenapa orang-orang yang memahami permainan, dia akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Bahkan untuk membuat sebuah racikan permainan ini, ya kan, orang yang didelegasikan oleh sang pembuat permainan atau Allah Rabbul Alamin, yang didelegasikan yaitu Rasulullah SAW, harus menjemput permainan ini, harus mengumpulkan peta permainan ini dengan segenap perjuangan, dengan tumpah darah, tetesan air mata, hinaan, celaan, cacian, makian, perperangan dan sebagainya. Berarti ini bukan permainan yang biasa-biasa, kawan-kawan. Ini permainan yang sangat luar biasa, sangat seru dan sangat menegangkan, penuh tantangan dan tentunya penuh hadiah kejutan. Karena hadiah dari permainan ini adalah surga, jannahnya Allah. Nah, maka sebagai peserta permainan, langkah utama yang harus dilakukan adalah memahami dulu peta permainannya, frame permainan ini, biar tidak salah mengambil keputusan-keputusan. Itu kenapa akhirnya kesimpulannya sederhananya adalah
aturannya gini, aturannya gampang. Setiap orang itu kalau ikuti aturan permainan, dia dapat hadiah. Di video yang sebelumnya saya sudah sampaikan fitrahnya manusia itu kaya dan cukup. Terus yang kedua, punya pasangan dan hidup tenang. Berarti kalau ada manusia yang tidak masuk dalam kategori ini, tidak kaya, tidak cukup, tidak juga punya pasangan, adapun tapi tidak menyenangkan hati, qurrata ayun, ya kan, tidak bahagia, berarti sebenarnya dia sedang banyak pelanggarannya atau sedang tidak sunnahnya, sedang tidak pada fitrahnya, sedang tidak sunnatullahnya. Sebagaimana handphone. Sebuah handphone dikatakan standby-nya kalau nggak diapa-apain tuh bisa 30 jam. Tapi kalau handphone itu udah dicas penuh, di-standby-kan, tidak ada dihidupkan baterai, tidak ada bukan sinyalnya, paket datanya, tiba-tiba 30 menit mati. Berarti handphone itu sedang tidak pada fitrahnya. Maka langkah yang benar adalah dicek ke service center. Dan orang service center pasti memiliki teknisi yang memahami manual book daripada handphone tersebut. Oh, setelah dicek ternyata masalahnya adalah proses pengecasannya yang salah. Di saat sering sambil nyala handphone, sambil nelpon, terus tertancap terus nggak pernah dicabut. Itu yang akhirnya membuat baterainya kembung. Nah, begitulah, maka dibawa ke service center. Nah, supaya dibenerin, betulkan lagi baterainya atau ganti baterai, baru dia pada perform sesungguhnya. Demikian juga manusia. Ketika manusia tidak pada posisi idealnya, maka waktunya dia kembali kepada manual booknya. Kabar baiknya, setiap di antara kita ya kan punya kesempatan tanpa harus mengeluarkan biaya seperti kita servis barang tadi, yaitu kembali ke Quran. Ya, yang ada paling mungkin datang ke guru, minta petunjuk, bukan transaksional akadnya. Nah, supaya kita mendapatkan fitrah yang sudah dijanjikan Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, hidup ini permainan. Kalau pengen menang dalam permainan itu, pahami peta permainannya. Di mana Allah sudah ajarkan di Qur'annya. Itu kenapa Quran ini diperjuangkan. Kalau ini hanya buku motivasi, ini hanyalah sekedar buku karya diksi atau buku pujangga, maka tidak se-bestseller saat ini. Pun prosesnya yang mahal dari Quran ini bukan hanya isinya, ya kan, yang memang itu kalamnya Allah, perkataan Allah, tapi yang mahal dari Quran ini adalah proses bagaimana ini bisa turun. Bayangkan, hanya untuk menurunkan satu surah Al-Quran harus ada peristiwa yang didesain sama Allah, sehingga ayat itu sehingga ayat itu jadi hidup ayatnya. Seperti kita nonton film, ikan kita menjiwai, begitulah kawan-kawan. Berarti rugi kalau kita yang rasa-rasa tidak melewati peristiwa yang dilewati oleh Nabi kita, tapi tidak memaksimalkannya. Makanya kata Rasulullah di akhir hayatnya, sudah kutitipkan dua harta karun terbaiknya, yaitu Quran dan Sunnah, kawan-kawan. Nah, maka buat teman-teman yang hari ini rasa-rasanya belum mencapai titik ketenangan, kebahagiaan, kecukupan, jangan-jangan ada yang salah dengan fitrah yang ada dalam diri antum, dan jangan-jangan kita semuanya tidak menggunakan atau tidak mengambil fasilitas itu. Nah, kabar baiknya, belum ada kata terlambat. Saya pribadi pun, qadarullah, berpikir tadinya kekayaan itu, kesuksesan itu dengan pintu kerja keras, dengan pintu kecerdasan. Jalur itu saya tempuh. Tapi benar, ketika saya menempuh sebuah permainan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diciptakan, maka yang didapatkan hanyalah casing luarnya saja. Kenikmatan isinya tak didapatkan, sampai akhirnya saya menemukan titik kebangkrutan. Nah, maka kawan-kawan, saya pengen ngajak kawan-kawan semuanya melalui video ini, dan juga buat anak-anak saya yang nonton, nah, jangan pernah tinggalkan Quran. Nah, saya baru back to Quran di usia 28 tahun. Di usia 20 tahun mencita-citakan, bermimpi jadi orang sukses, bermimpi umur 40 tahun sudah tidak ada hubungannya, tidak dipusingkan lagi dengan masalah keuangan. Umur 23 tahun sampai umur 23 tahun itu babak belurnya, dan proses mencari 5 tahun sampai umur 28 tahun, ya kan, baru Allah izinkan kembali kepada Al-Quran, memahami lagi, belajar lagi, dan atas izin Allah apa yang dicita-citakan dahulu, hidup tanpa ketakutan, hidup tanpa kesedihan. Kalau ujian ya tetap datang, tapi sudah tidak pusing lagi. Kenapa? Karena ada kunci jawabannya. Nah,
Karena kata Allah di surah Al-Ankabut ayat kedua, ya kan, jangan pernah ngaku beriman kalau kamu nggak akan diuji kembali. Semua orang pasti akan diuji. Cuman bedanya yang pegang manual book dan tidak pegang manual book, yang pegang kunci jawaban, yang tidak pegang kunci jawaban, yaitu yang pegang kunci jawaban dia akan tenang menyikapinya, tetap tidak pusing, tidak gelisah. Nah, maka kawan-kawan, jangan daripada antum sibuk menyalahkan pasangan, sibuk menyalahkan atasan, sibuk menyalahkan karyawan, sibuk menyalahkan partner, sibuk menyalahkan negeri ini, sibuk menyalahkan pemerintah, orang yang paling bersalah dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Bisa jadi karena kita tidak taat dengan aturannya, sehingga adapun kesusahan yang hadir dalam hidup kita itu hanyalah sebuah aktualisasi balasan atas ketidaktaatan kita dengan aturan. Coba luangkan waktu sejenak, ya kan, ambil wudhu, baca Quran, baca artinya, ya kan, dan cari guru-gurunya untuk bisa membantu kita kembali kepada fitrahnya kita. Selamat kembali ke Quran, selamat menikmati berromantisme dengan ayat-ayatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.